Oke baik, selamat datang, selamat sore. Pada sore hari ini kita berempat akan menjelaskan tentang bagaimana gereja menghadapi tantangan yang terjadi dengan mengembangkan 3 senjata, yaitu senjata yang pertama adalah senjata kanon Alkitab, dan yang kedua adalah pengakuan iman atau credo, dan yang ketiga adalah jabatan uskup atau klerus. Nah, yang pertama credo, kanon Alkitab. Kita akan mulai membahas dimulai dari saudara Yesaya. Silakan. Nah, jadi kanon Alkitab adalah kumpulan kitab yang diakui sebagai tulisan-tulisan suci oleh gereja. Pada abad kedua, gereja menghadapi banyak teks yang meragukan seperti Injil-Injil palsu dan tulisan-tulisan yang menyimpang dari ajaran para rasul. Misalnya dari Injil Thomas yang dipengaruhi oleh gnostisisme. Nah, untuk menanggapi hal ini, proses kanonisasi dimulai. Gereja memutuskan kitab mana yang memiliki otoritas rasuli sesuai dengan ajaran Kristus. Kitab-kitab seperti Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan surat-surat Paulus diterima sebagai firman Tuhan. Proses ini tidak hanya meneguhkan iman jemaat, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas di tengah berbagai tantangan teologis. Kanon Alkitab menjadi fondasi utama bagi pengajaran, penyembahan, dan kehidupan sehari-hari di jemaat. Oke baik, terima kasih. Kita telah mendengar yang pertama senjata gereja yaitu kanon Alkitab, dan kita akan masuk ke senjata yang kedua yaitu pengakuan iman atau credo. Apa sih credo, Mario? Coba kamu jelaskan. Yang saya tahu bahwa pengakuan iman yaitu credo menyatakan doktrin yang dirumuskan untuk menjaga kemurnian ajaran gereja. Salah satu contohnya yaitu pengakuan Nicea yang disusun. Pengakuan iman Nicea yang disusun pada Konsili Nicea tahun 325 untuk melawan ajaran Arianisme. Ajaran Arianisme sendiri itu adalah mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah yang sejati, melainkan makhluk ciptaan yang jelas bertentangan dengan iman Kristiani. Pengakuan iman Nicea menegaskan keilahan Kristus dan Tritunggal. Kalimat seperti Yesus Kristus, anak Allah, sehakikat dengan Bapa menjadi tolak ukur iman Kristen. Pengakuan ini berfungsi sebagai senjata intelektual yang mengarahkan jemaat untuk memahami ajaran yang benar dan menjauhi dari ajaran sesat. Hingga kini, pengakuan iman seperti credo apolistik, Mario, tetap menjadi bagian penting dalam ibadah. Sudah mengerti? Ya. Jadi baik, kita akan masuk ke senjata yang ketiga yaitu jabatan uskup atau klerus. Coba saudara Randi menjelaskan singkat apa itu senjata gereja yaitu yang ke jabatan uskup atau klerus. Baik, yang ketiga jabatan uskup atau klerus itu. Jabatan uskup memiliki peran besar dalam gereja awal. Uskup bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga penjaga doktrin. Jabatan ini diterima melalui penabisan yang dianggap sebagai kelanjutan langsung dari para rasul itu. Nah, tugas utama dari uskup adalah memastikan ajaran yang diajarkan di gereja lokal sesuai dengan tradisi rasuli. Dalam menghadapi ajaran sesat, uskup menjadi pelindung iman yang mengarahkan jemaat pada kebenaran. Dengan adanya uskup, gereja memiliki struktur yang kuat untuk menjaga kesatuan dan otoritas di tengah tekanan dunia luar. Oke baik, jadi kita telah mendengar ketiga senjata gereja tersebut, yang dimana adalah kanon atau Alkitab yang pertama, dan yang kedua adalah credo atau pengakuan iman, dan yang ketiga dijelaskan oleh saudara Randi yang yaitu jabatan uskup atau klerus. Jadi terima kasih atas penjelasan teman-teman. Hari ini kita telah belajar bagaimana Alkitab, pengakuan iman, jabatan uskup, dan pewarisan jabatan rasuli menjadi senjata utama gereja awal. Gereja modern dapat terus berkembang dari strategi untuk menjaga kemurnian ajaran gereja dengan mengembangkan ketiga strategi senjata ini. Terima kasih telah menyimak diskusi kita ini. Sampai jumpa di diskusi kita berikutnya, teman-teman. Salam. Salam. Oke baik, kami akan menampilkan lagu singkat yang kami buat yang berjudul Senjata Gereja, yang berkaitan dengan materi yang kita bahas sebelumnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan.
Alkitab yang benar. Rasul-rasul mengajarkan iman. Firman Tuhan memimpin langkah, menguatkan gereja selamanya. Pengakuan iman kebenaran, menyatakan kasih Sang Penebus. Bersatu kita jaga gereja, mengabarkan kasih hingga dunia. Senjata gereja, firman dan iman, pewarisan rasuli bertahan. Jabatan uskup menjaga jarak, kasih Tuhan nyata sepanjang zaman. Senjata gereja, firman dan iman, pewarisan rasuli bertahan. Jabatan uskup menjaga ajaran, kasih Tuhan nyata sepanjang zaman. Kasih Tuhan nyata sepanjang zaman. Kasih Tuhan nyata sepanjang zaman.